Negara sudah tanggung kuliahmu, kau sudah makan dari tanah Parepare, kau sudah minum dari airnya Parepare, lalu kau ongkang-ongkang kaki, biarkanlah waktu yang menjawabnya. Gato sih, pacapu beruk bawa nananya. Selamat pagi Parepare. Kita di Hotel Permatasari, Kota Parepare. Kita dapat undangan dari IAIN Parepare bersama dengan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi kurang lebih 500-an. Kita akan bawakan seminar motivasi di sana. Mudah-mudahan seru, lancar, dan seperti apa keseruan sebentar. Ikuti terus, jangan sampai skip videonya, dan teman-teman yang belum subscribe pastikan ditekan tombol subscribe. Ayo langsung segera kita berangkat karena ini sudah jam 9. Insya Allah di sana juga ada Pak Rektor, Wakil Rektor, dan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang tentunya keren. Let's go! Assalamualaikum. Salam. Sana diterima ya, Wadi? Aduh. Ada Pak Rektor. Oh, Masya Allah. Ayo. Assalamualaikum, Bang. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Dasar. Iya. Ayo, Bang. Siap, Pak Rektor. Siap. Sehingga kadang, ini tahun-tahun sebelumnya, ada yang justru membantu orang tuanya mengirim dananya ke kampung untuk menghidupi orang tuanya di kampung. Bukan itu maksud pemerintah memberikan bantuan ini. Pemerintah memberikan bantuan ini dalam rangka untuk meringankan mahasiswa untuk pembayaran UKT ataupun SPP-nya. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menunjang studi dari seorang mahasiswa. Kalau kita memanfaatkan lain untuk menghidupi orang tua kita di kampung, itu adalah sebuah pelecehan terhadap bantuan pemerintah yang disampaikan kepada kita. Beri aplaus kepada Bapak Muhammad Rizal Jamal, SES MSI. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Siang! Siang! Oke, kalau malam hampir kena. Oke, ya. Cedepi. Ya, gara-gara begitu. Malam! Jantung juga pakai suara. Ini aja suaranya, gerakan tangannya aja. Oke. Malam. Kesuna masih ada yang belum konsen. Malam. Siapa lagi tuh Parari itu atau tuh? Oke, pagi, siang, malam, pagi. Kalau Anda jadi seorang pemimpin, ketua himpunan, ketua BEM, ketua Maperwa atau apapun namanya, gunakan itu. Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe juga mengambil keputusan harus menggunakan by data. Karena banyak keputusan yang diambil oleh pemimpin karena tidak menggunakan data yang bagus, maka keputusannya jelek, tidak disupport oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya juga kita. Sebagai content creator harus pakai data dulu. Oh, datanya begini, di sosial bagaimana? Ada juga datanya. Nomor 1 adalah TikTok. Pak Wakil Rektor ada mi TikTok tak? Belum. Setelah acara ini download ke TikTok Pak Wakil Rektor supaya mahasiswa tak enak berkomunikasi dengan kita. Ya toh? Tapi jangan mikir selebeu, ya. Jangan mikir. Yang ada saja berbau edukasi saja Pak Wakil Rektor. Tapi kalau mau cari anak pelajar, anak-anak sekolah yang banyak itu cari di TikTok. Tapi kalau mau cari mama-mama suka berkelahi, cari di bukan saya yang bilang.
Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, suatu kaum, kecuali dia rubah dirinya sendiri. Fungsinya Rijal, Pak Ustadz, Pak Wakil Rektor dan semua yang lain, Pak Rektor juga, itu hanya sekedar menjadi fasilitator, menjadi wasilah kalau bahasa agamanya. Kita hanya menjembatani. Ayo, yang kemarin madodododong ya, yang kemarin masih lobet setengah-setengah, ya apakah kehidupan ini kasihan? Biarkanlah waktu yang menjawabnya. Kalau masih ada yang buat status begitu, kasih nah, selegerami kau wabillahi taufik wal hidayah. Keluar kau dari kampus ini. Karena kenapa? Kau hanya menjadi beban. Tidak boleh, negara sudah kasih kau uang, sudah kasih kau beasiswa, negara sudah tanggung kuliahmu, kau sudah makan dari tanah Parepare, kau sudah minum dari airnya Parepare, lalu kau ongkang-ongkang kaki, biarkanlah waktu yang menjawabnya. Agak tahu sih, pacapu beruk bawa nananya. Kan kira-kira begitu adik-adik sekalian. Mulai saat ini rubah mindsetmu, karena perubahan itu kita bisa buat sesuatu atau tidak itu karena pikiran. Karena apa? Pikiran. Pikiranlah yang membuat kita berubah. Berhenti memberi peran, mulailah mencipta peran adik-adik. Jangan tunggu wakil rektor disposisi, jangan tunggu wakil rektor ceramah iki, dosen, tapi mulailah kita menciptakan peran-peran kita sendiri. Dulu saya termasuk orang yang proposal minded. Segala sesuatu yang saya mau bikin harus ada pemerintahnya. Tetapi pemikiran itu saya salah. Ternyata yang benar adalah you bikin dulu Rijal, lu tunjukkan dulu siapa lu sebenarnya, baru kemudian orang bisa lihat. Dan ternyata setelah saya lakukan, alhamdulillah, memang tidak banyak seperti yang mungkin adik-adik lihat, tetapi saya sangat senang dan mencintai apa yang saya lakukan. Ketika semuanya dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Sekarang jangan tunggu selesai dari kampus ini baru dipikir, mau kak nanti kerja apa di, mau kak bikin apa di. Jangan, mulai sekarang sebelum anda keluar tentukan memang impiannya teman-teman. Sudah harus ada di kepala, sudah ada di catatan. Setiap buka kamar kosmu, rumahmu, apa segala macam, pastikan ini saya punya tujuan. Lalu kenapa saya kalasi? Kenapa saya lobet? Kenapa saya putus asa? Kenapa saya banyak mengeluh? Tujuan saya, cara saya bukan di situ. Di sana saya punya tujuan. Cara yang harus saya lakukan yang mengarah ke sana. Itu kira-kira sebagai seorang mahasiswa. Ilyas, coba kau ketik namamu di Google, baru kau enter. Ada tidak muncul dirimu? Kalau tidak ada dirimu muncul, berarti Google sudah menganggap kau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah era digital dek memperlakukan kita. Sebenarnya saya suka memulai hal yang baru. Saya juga suka berproses karena alhamdulillah saya juga sering tampil persembahan maupun puisi ataupun MC. Tapi kenapa dalam diri saya ini masih menjanggal rasa takut. Rasa takut ini lebih besar ketimbang kemauan saya. Bagaimana sih cara rasa takut ini dihilangkan dalam diri ini? Padahal saya sudah menanamkan bahwasanya saya ini sudah berpengalaman bisa tampil, berarti sudah kebiasaan. Tapi kenapa rasa takut itu lebih tinggi? Jadi bagaimana sih untuk menghilangkan rasa takut itu? Hampir semua profesi yang teman-teman mau jadi creator apalagi yang sifatnya marketing, butuh banget yang namanya skill komunikasi itu. Nah, kalau untuk mengelola rasa takut itu selain belajar ilmunya ya, terus berada pada organisasi itu bagian daripada latihan komunikasi. Dan yang paling penting adalah setiap anda punya kesempatan untuk bicara, lakukan. Jangan pikir benar dan salahnya, berani aja dulu, mulai aja dulu. Seperti prinsipnya Tokopedia, mulai aja dulu. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu berharap kesempurnaan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu baru kita tunggu sempurnanya dulu, maka yakinlah tidak akan pernah kita lakukan itu. Makanya perencanaan itu yang paling penting adalah eksekusinya. Ide itu yang keren dan kreatif itu adalah eksekusinya. Kalau saya ditanya ide yang paling bagus yang mana, ya ide yang dieksekusi. Nah, sama dengan persoalan komunikasi. Mengelola rasa takut itu adalah hal yang antara gampang dan susah. Mengenai materi yang kakak sampaikan tadi itu notabene-nya lebih mengusung kepada Fakultas Usuluddin Arif Bendako, utamanya program studi komunikasi penyiaran Islam yang notabene-nya memang ke situ. Tapi saya menanyakan apakah setiap disiplin ilmu yang ada di Institut Agama Islam Negeri yang Parepare, utamanya saya sebagai pendidikan agama Islam, bisa juga terjun pada dunia digital, utamanya dalam pembuatan konten kreator dan lain sebagainya. Apakah setiap jurusan bisa ya connect dengan hal digital? Oh bisa dong. Saya ini bukan ahli marketing, tapi saya ngajar orang menjadi marketer, menjadi seorang marketing. Padahal ilmu saya nggak ada di situ. Apa poinnya? Pengalaman.
Makanya penting saya sampaikan di kesempatan ini adik-adik sekalian, untuk mengukur kualitas seseorang menurut versi saya Ustaz. Kalau versi agama mungkin lain, tapi menurut saya mengukur kualitas manusia, anak muda, milenial apalagi, cuma 3 pendekatannya untuk mengukur kualitas seseorang. 1, pengalaman 25%, skill 25%, attitude atau perilaku, tingkah laku, sopan santun 50%. Tidak banyak orang dia punya hebat pengalamannya, banyak uangnya, skillnya mentereng, tapi mohon maaf, attitude-nya jelek. Kualitas manusia tidak diukur dari situ. Oke, bukan dari skill dan pengalaman, tapi attitude. Saya kemudian bisa kolaborasi dengan kepala daerah, bukan berarti Rijal paling jago bikin konten di Sulsel, enggak. Cuma alhamdulillah saya mampu jaga kepercayaannya orang. Maki ada ki nasa tahu sopan ki sama orang. Nah begitu pun juga dengan apapun jurusannya kita, kalau kita mau bikin konten apapun. Karena kita punya pengalaman, ada skill. Tapi yang paling penting itu dia adalah attitude. Itu yang saya mau sampaikan. Kita merujuk kepada bagaimana pendidikan antara siswa dengan murid. Kita semua tahu bahwa jika kita mengambil ilmu secara offline akan lebih efektif daripada online. Itu harkatnya. Karena dibalik daripada pendidikan bukan hanya sekedar mengambil ilmu, tapi mengambil karakter. Nah, jadi kalau misal Indonesia sekarang memang baru belajar 4.0, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Indonesia akan masuk ke 5.0. Di zaman seperti itulah akan ada kemungkinan bahwa pendidikan sudah tidak ada lagi offline-nya. Semua akan full online. Pertanyaan saya ini saya tujukan terlebih dahulu kepada pemateri pertama. Usaha apa untuk meminimalisir tentang hal seperti ini? Adindaku, perlu kita bedakan antara sistem belajar dan berkarya. Belajar saya paling suka kalau offline, kayak begini. Karena saya sepakat, saya ini dosen deh. Dan saya kemudian terancam dikeluarkan dari kampusku karena saya jarang masuk mengajar pakai online. Kenapa? Karena saya memang nggak suka. Banyak anak-anak kurang ajar, mohon maaf sekali. Kita sudah mempote-pote di depan benda mati yang bernama laptop, yang bernama handphone dan tablet. Kadang-kadang mereka ini saya bilang, oke, aktifkan kameranya ya, aktif kameranya, goyang-goyang orangnya. Pas kita tegur, tidak ada, matiin terus Ustaz, main game ki, rekaman. Wah ini bahaya ini. Ada lagi saya bilang, oke, aktifkan semua suara audio zoomnya ya, supaya terjadi interaksi. Nah aktifkan semua Ustaz, tapi macam-macam suara yang masuk Ustaz. Ada suara ayam, dipanggil mamanya, disuruh beli ini. Ada nih kenal bogar loh, bakal mati. Di mana aku kesem belajar ini anak-anak. Macam-macam, jadi banyak gangguan kalau kita belajar online memang. Tapi itu tantangan. Artinya apa? Pandemi mengajarkan kita melek digital, tetapi ternyata infrastruktur kita tidak siap. Selain infrastruktur kita tidak siap, mindset kita nggak siap. Kalau begitu, cara model membangun manusia Indonesia biar lebih kuat seperti yang dinyanyikan tadi, caranya adalah bangun dulu jiwanya. Itu kenapa saya bikin konten mengarahnya pada kualitas peningkatan SDM. Karena kenapa? Amanat undang-undang, bangunlah jiwanya, baru bangun raganya. Kan begitu nyanyi Indonesia Raya tadi, ya. Bangun dulu jiwanya, jiwa kita yang harus dulu dibangun nih. Makanya kegiatan yang dilakukan oleh IAIN Pare-Pare ini adalah metode untuk membangun jiwanya peserta atau mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Itu saya sepakat. Tapi kalau untuk persoalan sistem soal berkarya, kalau saya wajib itu. Kalau Anda mau ketinggalan ya nggak apa-apa, nggak usah sentuh-sentuh digital, karena kita akan ketinggalan. Kita tahu deh, kenapa kemudian kita selalu dijajah untuk persoalan politik, persoalan itu karena persoalan apa? Persoalan ekonomi, kita kalah soal ekonomi. Nah, kita baru saja sudah selesai acara seminar. Keren banget tadi Kak Dia, luar biasa antusiasnya. Siap, teman-teman penerima beasiswa bidik misi di IAIN Pare-Pare ini saya melihat bahwa semangatnya gila, gokil banget. Dan ini memberikan tanda bahwa insya Allah masa depan
anak-anak kita, adik-adik kita, mahasiswa makin cerah insya Allah. Apalagi sudah dapat bantuan dari negara. Nah, kita ini mau kemana Kak? Ini kita menuju ke ruangan Wakil Rektor 3. Ini bayangkan Pak, ini kampusnya luar biasa, tidak kelihatan kayak kampus ini. Wah, cantiknya ruangan Pak Wakil Rektor. Masya Allah, luar biasa. Kalau Wakil Rektor semua kampus seperti Pak Salih ini, Masya Allah, luar biasa. Maju kita punya mahasiswa ini. Wow, luar biasa. Pak Dirjen Pendis di sini singgah kasih sarapan kopi. Dirjen Pendis, jadi tinggal menteri yang belum naik sini. Masya Allah. Sudah. Jadi kalau Kementerian Agama sudah luar biasa. Makasih banyak Pak Wakil Rektor gue. Makasih. Luar biasa. Ini dari ketinggiannya rooftop IAIN Parepare, dan ini biasa dijadikan untuk terima tamu ya, makan malam atau sekedar ngopi-ngopi senja dan bisa melihat seluruh isi kota Parepare. Nice kampus. Kampusnya berkonsep edu wisata. Betul. Nice banget. Luar biasa. Ini luar biasa Pak Wakil Rektor bersama seluruh jajaran Pak Rektor ya, menggarap konsep kampus yang saya kira beradaptasi dengan kemajuan zaman. Iya, betul. Karena tahu itu mahasiswa suka foto-foto, karena suka video-video, makanya dibuatlah konsep seperti ini biar kemudian mahasiswa itu betah di kampusnya. Kalau sudah betah berarti dia sudah cintai dan insya Allah ilmu mudah masuk. Itulah tadi keseruan kita di seminar pengembangan life skill untuk penerima beasiswa bidik misi dari IAIN Parepare. Keren banget kampusnya. Konsepnya edu wisata, mudah-mudahan nanti saya bisa diundang lagi ke sini, bisa berbagi inspirasi dan berbagi pengalaman kepada semua teman-teman mahasiswa. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Oke, alright, see you next time.